Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fin niyyati wal qaul wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ahbabanal kiram, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kitab ini ya, yaitu Mukhtasar Abdullah Al-Haruri Al-Kafili bi'ilmiddin ad-daruri ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Ya, masih di halaman 17 yaitu di Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan yang tadi ya, video sebelumnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hayyil qayyum, al-hayyil qayyumil mudabbiril li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita di video sebelumnya kita sudah menjelaskan memaknai tentang bismillah ya. Memaknai tentang bismillah sampai ar-Rahman dan ar-Rahim. Kemudian kita lanjutkan di alhamdulillahi rabbil alamin. Dan makna alhamdulillah itu kita memuji Allah dengan segala puji dengan lisan kita atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang jumlahnya tidak dapat kita hitung ya, saking banyaknya ya. Contoh saja misalnya nafas. Allah menganugerahkan kita nafas, yaitu oksigen yang kita hirup, kemudian karbon dioksida yang kita keluarkan. Setiap nafas kita ini membantu memompa darah, memompa jantung. Berarti apa? Anugerah ini tak terhingga ya. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita bernafas. Ya. Banyak orang yang sakit kemudian sesak nafas, kurang nafas, bahkan sampai membutuhkan oksigen ya. Membutuhkan oksigen tambahan. Mereka harus beli setiap tabung gas sekian ribu, sekian ratus ribu, dan seterusnya. Bayangkan saja seandainya satu hela nafas itu dikasih harga. Berapa yang kita harus bayar? Nah ini nikmat yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita memuji Allah dengan lisan. Maka lisan ini dengan memuji dengan lisan ini hukumnya sunnah. Ya, yang wajib adalah menjalankan apa yang sudah diwajibkan kepada kita dan meninggalkan apa yang sudah dilarang kepada kita. Nah, jadi kita memuji Allah dengan lisan kita atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang jumlahnya tidak bisa kita hitung. Ya, tidak dapat kita hitung. Yang tidak wajib atas Allah untuk memberikan nikmat itu kepada kita. Jadi Allah tidak wajib memberi kita sehat, tidak wajib memberi kita lain-lain, karena tidak ada kewajiban bagi Allah, tidak ada. Kita lanjutkan ya. Rabbil alamina, maknanya adalah Allah Ta'ala adalah penguasa alam semesta. Ya, penguasa alam semesta. Ini adalah bantahan terhadap keyakinan hulul atau wahdatul wujud ya,
yang meyakini bahwa hanyalah Allah yang ada secara mutlak. Itu kesalahan yang sangat-sangat fatal dan sangat amat keji kekufurannya. Karena mereka meyakini bahwa setiap ada makhluk di dalamnya ada Tuhan. Ini sangat keji sekali. Jadi tidak boleh diyakini seperti itu karena itu menyalahi surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita lanjutkan. Jadi Rabbil Alamin maknanya adalah Allah ada ya sebagai penguasa alam semesta ini, yakni pemilik segala sesuatu yang masuk dalam keberadaan makhluk tersebut, yaitu baharu. Makhluk ini baharu. Rabbu atau Tuhan, ya, maknanya adalah Tuhan, adalah Allah Azza wa Jalla. Dia adalah Tuhan segala sesuatu, yaitu penguasa segala sesuatu. Ya, di alam ini seluruh makhluknya, dan bagi Allah sifat ketuhanan yaitu rububiyah atas semua makhluk. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah adalah penguasa kaum solihin, pemilik hati yang bersinar dengan cahaya takwa, penguasa semua raja-raja. Ya, raja di segala raja, semua kerajaan makhluk. Tidak boleh menyebutkan kalimat ar-rabbu untuk selain Allah kecuali dengan idhofah. Ya, dengan idhofah. Nah, jadi gitu. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Jadi Rabbil Alamin. Allah Maha penguasa alam semesta. Dan Al-Mudabbiri li jami'il makhluqin, yaitu Allah yang mengatur seluruh makhluknya, yakni Allah lah yang mengatur, menentukan segala sesuatu yang terjadi, yang tidak terjadi, yang dikehendaki di alam ini, ya, seluruhnya. Jadi gitu ya teman-temannya. Jadi bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita bahas secara tuntas di kitab Al-Qaulul Jali. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, kita lanjutkan, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam, ya, salawat dan serta salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shalah di sini maknanya adalah kita meminta kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Menambahkan bagi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keagungan derajat. Ya, keagungan derajat. Padahal Allah Ta'ala sudah menjadikan Nabi Muhammad itu sangat agung. Ya, jadi gitu. Dan ini kita meminta kepada Allah untuk menambahkan bagi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keagungan derajat yang tinggi. Adapun assalam, maka maknanya adalah kita meminta kepada Allah untuk Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keamanan, ya, keamanan, ya, dari perkara yang beliau khawatirkan yang terjadi atas umatnya. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah? Yaitu umatnya keluar dari agama Islam. Ya. Jadi kalau kita resapi makna ini, bahwa kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, berarti apa? Kita mendoakan diri kita sendiri untuk terjaga dari yang namanya kekufuran. Karena apa tadi? Assalam maknanya adalah kita meminta kepada Allah agar apa? Agar ada keamanan untuk perkara yang telah dikhawatirkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Apa yang dikhawatirkan? Yaitu umatnya keluar dari agama Islam. Berarti apa? Kita sholawat, berarti apa? Kita mendoakan diri kita sendiri
agar terjaga dari siksa api neraka, agar terjaga dari keluar agama Islam, agar terjaga dari kekufuran. Maksudnya begitu. Berarti apa? Semakin kita banyak bersolawat, berarti kita semakin banyak mendoakan untuk diri kita sendiri. Inilah makna sejatinya solawat. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa ba'du, ya, fahada mukhtasarun jami'un li aghlabid daruriyati allati la yujawizu likulli mukallafin jahluha minal i'tiqadi wa masaila fiqhiyatin minat taharati ilal haji wa syai'in min ahkamil muamalat ala madhabil imam asy-syafi'i. Ini adalah sebuah kitab ringkasan, ya, sebuah kitab ringkasan, ya, mukhtasar, ini ringkasan, namanya mukhtasar, ya, ringkasan teman-teman. Yaitu mencakup sebagian besar ilmu agama yang doruri, yaitu yang pokok-pokok ilmu agama yang tidak boleh, ya, dari setiap individu mukallaf untuk tidak mengetahuinya. Ya, jadi wajib mengetahui, wajib pinter, wajib belajar. Ya, yang tidak boleh bagi setiap individu itu bodoh, tidak boleh. Ya, jadi yakni perkara apa? Tentang akidah, ya, minal i'tiqad, dari perkara-perkara keyakinan, akidah, ya, tauhid. Maka setiap mukallaf wajib mengetahuinya, ya. Wa masaila fiqhiyatin minat toharoti, jadi dan dari berbagai masalah-masalah ibadah fikih, ya, mulai dari pokok-pokok ilmu fikih tadi, mulai dari bab bersuci, toharoh, ilal haji, sampai kepada pokok ilmu haji, bab haji, ya. Wa syai'in min ahkamil muamalat, dan beberapa penjelasan penting tentang hukum-hukum muamalat, dalam masalah muamalah, di mana permasalahan itu, ya, yang disebutkan dalam kitab ini mengikuti rumusan alam madhabil Imam Asy-Syafi'i. Jadi begitu teman-teman. Dalam kitab ini akan dibahas sebagian besar, ya, perkara-perkara masalah agama, yaitu apa? Yaitu masalah yang pokok, yang dasar, yaitu apa? Tauhid, akidah. Jadi permasalahan agama yang diwajibkan ke atas setiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang balik, berakal, dan telah menerima pokok dakwah Islam. Ya, orang yang balik, yang berakal, dan sudah menerima pokok dakwah Islam. Yaitu apa? Dakwah pokok Islam. Sudah mendengar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah pokok agama Islam. Kemudian perkara pokok dalam masalah akidah, ibadah, kewajiban-kewajiban hati, maksiat, anggota badan, dan seterusnya sampai ke taubat, ini setiap mukallaf wajib mengetahuinya. Jadi setiap apa yang ada dalam bahasan ini, ya, ada beberapa yang harus kita perhatikan, bahwa ada namanya ilmu yang fardu, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, wajib itu ada dua, wajib kifayah dan wajib ain. Nah, di ilmu ini yang akan dibahas adalah yang fardu ain. Walaupun nanti ada beberapa hal yang sengaja disebutkan di sini yang tidak fardu ain. Ya, maka mengetahui nasab Rasulullah dan seterusnya, ya, itu juga tidak fardu ain. Ya, sampai Abu Manaf dan seterusnya. Jadi ini termasuk dalam kitab ini sebagian besar, bahkan hampir 90% semuanya adalah yang fardu ain. Ya, seperti itu. Dan
Perkara-perkara pokok seperti mulai dari bersuci, ya, kemudian sholat, haji, zakat, puasa, semuanya insya Allah akan kita bahas di sini. Sampai ke bab taubat juga di dalam akhir bab ini, insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti ada waktu dan bisa kita jelaskan. Ya mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ini sampai khatam insya Allah taala. Ya jadi begitu teman-teman. Nah, siapa Imam Madhab Syafi'i? Beliau bernama Muhammad bin Idris, ya, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Manaf. Nah, dari sampai sini ini sebenarnya sudah urutan-urutan nasabnya Rasulullah. Ya, jadi gitu. Jadi termasuk keluarga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Muthalib, ya, dari Bani Muthalib. Nah, jadi begitu. Dan Imam Syafi'i ini dinisbatkan ke dalam kakeknya, ya, buyut-buyutnya yang bernama Asy-Syafi'i. Jadi disebut Asy-Syafi'i. Jadi nama aslinya Muhammad bin Idris, tetapi Imam Syafi'i ini dinisbatkan kepada buyutnya, seperti itu. Nah, jadi Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan di antara kakek buyut beliau ada yang bernama Syafi'i tadi, jadi sehingga disebut Madhab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Sehingga masyhur sampai hari ini, dan orang yang mengetahui madhab beliau kemudian mengamalkannya disebut para asy-Syafi'in atau asy-Syafi'i, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan nanti bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan baru sampai di kalimat madhab Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi waktu, ya, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menjelaskan apa yang ada di kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari ini. Wallahu a'lam wa ahkam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.